Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai perusahaan pembiayaan syariah. Secara pengertian, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Nah, untuk perusahaan pembiayaan syariahnya itu sendiri adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiaya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dengan jangka waktu tertentu dan imbalan atau bagi hasil. Sejarahnya, perusahaan pembiayaan itu sendiri udah ada sejak tahun 1988 sesuai dengan keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, yang dimana lembaga pembiayaan ini sendiri terus berkembang hingga akhirnya terdapat perusahaan pembiayaan syariah pertama di Indonesia, yaitu Askrindo Syariah. Nah, sejak tahun 2011, perusahaan pembiayaan syariah ini sendiri terus berkembang hingga pada tahun 2013, perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia itu terdapat 3 dan terus berkembang secara konsisten hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thalita Abigail. Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari perusahaan pembiayaan syariah. Yang pertama, ada non-ribawi. Secara umum, riba dimengerti sebagai tambahan yang diberikan atas pinjaman uang atau disebut juga bunga. Dalam arti lain, riba dapat timbul karena pertukaran barang atau barter yang tidak sepadan baik dalam takaran, timbangan, ataupun kualitas barang. Kemudian yang kedua ada non-garar. Non-garar yaitu berarti sesuatu yang tidak jelas. Yang ketiga, kemudian ada penekanan pada pembiayaan hutang. Jadi intinya penekanannya pada pembiayaan bukan pada hutangnya. Kemudian ada ijarah, akad pemindahan hak guna pada waktu tertentu. Kemudian ada ijarah mutahiyah bit tamlik, yaitu akad penyediaan dana. Kemudian yang keenam ada wakalah bil ujrah, yaitu wakalah bil ujrah ini penting untuk memastikan asuransi syariah dapat berjalan sesuai dengan perintah agama. Kemudian ada mudharabah, dan yang ke-8 adalah salam dan istinad. Kemudian ada mekanisme perusahaan pembiayaan syariah. Mekanisme ini sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, yang pertama, semua pemegang saham menyetor modal ke perusahaan pembiayaan syariah. Kemudian bank syariah juga melakukan pendanaan dan pengadaan barang dan jasa sebagai supplier barang jasa. Kemudian penjaminan dari asuransi syariah. Dan yang terakhir pelaksanaan akad-akad pembiayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Subaktia dari kelompok yang membahas perusahaan pembiayaan syariah. Di sini saya akan membahas tentang funding dan financing. Pengertian funding itu sendiri merupakan kegiatan menghimpun dana atau bisa didefinisikan sebagai salah satu kegiatan membeli dana dari masyarakat. Dan jenis-jenis dari funding itu ada 3. Yang pertama itu tabungan. Tabungan adalah simpanan dari nasabah dengan tingkat keleluasaan penarikan dana tertentu berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Pada umumnya, produk tabungan pada bank syariah menggunakan skema atau akad wadiah dan mudharabah. Yang kedua ada giro. Pengertian giro sendiri adalah simpanan yang dapat diambil kapan saja dengan menggunakan cek, biliet giro, pemindah bukan, atau alat perintah pembayaran lain. Sama dengan tabungan, giro pada bank syariah juga menggunakan prinsip wadiah, tetapi tidak menggunakan prinsip mudharabah. Dan yang ketiga, terakhir dari produk funding adalah deposito. Deposito ini sendiri pada bank syariah lazimnya menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Pengertian dari deposito dengan akad mudharabah mutlaqah sendiri adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikan dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara nasabah dengan bank syariah yang bersangkutan. Yang kedua, financing. Produk-produk financing sendiri itu ada 6. Yang pertama, murabahah atau pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan margin, itu bisa disebut murabahah. Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank
bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Yang kedua itu ada salam, atau bisa disebut dengan pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan pembayaran dilakukan di muka. Pengertian salam sendiri adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada, namun kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Yang ketiga ada istisna, atau yang biasa disebut pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan pesanan. Mengenai istisna ini, produk istisna menyerupai produk salam. Namun, dalam istisna, pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran atau termin. Skema istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur atau konstruksi. Yang keempat itu ada ijaroh, atau pembiayaan berdasarkan prinsip sewa. Ijaroh sama dengan sewa. Nah, transaksi ijaroh ini adalah transaksi di mana bank menyewakan suatu objek sewa kepada nasabah, dan atas manfaat yang diterima oleh nasabah, atas penggunaan objek sewa yang disewakan tersebut, bank memperoleh ongkos sewa. Jadi, nasabah makin dulu berbayar. Pada akhir masa sewa, bank dapat mengalihkan barang yang disewakan pada nasabah. Karena itu, dalam perbankan syariah dikenal ijaroh mutayah bima bitalik, atau sewa yang diikuti dengan perpindahannya kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Yang kelima ada musyarakah atau kemitraan. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah kemitraan. Transaksi musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik terwujud maupun yang tidak terwujud. Secara spesifik, bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa secara dana, barang perdagangan, kewirausahaan, kepandaian, pemilikan, peralatan atau intangible asset, atau kepercayaan atau reputasi, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dan yang terakhir adalah mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, di mana salah satu pihak mempercayakan sejumlah modal kepada pihak lain yang bertindak sebagai pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Dalam mudharabah tidak dipersyaratkan adanya wakil pemilik modal atau sahibul mal dalam manajemen proyek. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan perusahaan pembiayaan syariah dan konvensional. Pada pembiayaan syariah, pada pembiayaan konvensional, setiap pinjaman dana akan dikenakan bunga, sehingga angsuran yang dibayarkan oleh nasabah merupakan komposisi dari pinjaman pokok yang ditambah dengan bunga. Sedangkan pada pembiayaan syariah, akad yang digunakan ada akad jual beli atau murabahah antara LKS sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.